Dia adalah seorang yang rambutnya acak-acakan, badannya penuh dengan debu dan kumal, tubuhnya kurus krempeng. Orang yang melihatnya beranggapan seakan ia orang yang kepayahan, lalu memandangnya sebelah mata. Walau keadaan fisiknya seperti itu, ia adalah seseorang yang telah membunuh 100 musyrik dalam duel 1 lawan 1. Jumlah ini tidak termasuk korban yang dibunuhnya dalam kancah pertempuran bersama mujahidin lainnya. Al-Barra bin Malik adalah seorang pemberani dan selalu terdepan dalam pertempuran. Dialah yang diceritakan oleh Al-Faruq dalam suratnya. Surat itu dikirimkan oleh Al-Faruq kepada para gubernur di seluruh wilayah Islam, isinya, yaitu jangan kalian jadikan Al-Barra sebagai komandan pasukan, karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya, dikarenakan dia seseorang yang selalu berada di ujung tombak pasukan. Dialah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik. Kisah ini dimulai saat permulaan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pertama sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak suku atau kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Allah ini. Sebagaimana dahulu, mereka masuk ke dalam agamanya dengan berbondong-bondong pula. Hingga tidak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Kaum yang tetap memeluk Islam adalah kaum yang keislamannya telah dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Beliau menghadapinya dengan tegar, setegar gunung yang begitu kokoh. As-Siddiq mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam 11 pasukan perang, masing-masing pasukan diberi bendera perang. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan kebenaran, juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan pedang. Kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Sejumlah besar kaum Musailamah dan kaum-kaum yang terikat perjanjian dengannya mencapai jumlah 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangannya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabiannya. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur. Akan tetapi si pendusta, dari kalangan Robi'ah, lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudar itu. Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini, di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal, Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Kemudian, Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan kedua, di bawah Panglima Khalid bin Al-Walid. Pasukan ini, dipenuhi oleh para sahabat, dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Di antara barisan pasukan terdepan, ada Al-Barra bin Malik Al-Ansari, dan sahabat besar lainnya. Dua pasukan bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Niger. Tidak lama berselang Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin, sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka, sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Al-Walid, bahkan mereka berhasil merobohkannya. Hampir saja mereka membunuh istri Khalid, bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka. Ketika keadaan sudah demikian, kaum muslimin merasakan bahaya besar. Mereka memahami bila mereka kalah di hadapan Musailamah, maka tidak ada lagi pasukan Islam yang tegak. Lalu Allah tidak akan menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah di Jazirah Arab, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Khalid mendekati pasukan, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansor, pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya. Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah, sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadai oleh pasukan muslimin. Pengikut Musailamah masih tetap tegar sekokoh gunung di medan tempur. Pasukan Musailamah tidak peduli dengan banyaknya pasukan mereka yang tewas. Pasukan muslimin menampilkan kepahlawanan yang menakjubkan. Bila dikumpulkan akan menjadi sebuah rangkaian syair-syair ksatria perang dan kepahlawanan. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Beliau adalah pembawa bendera kaum Ansar. Beliau menggali lubang di tanah untuk menancapkan kakinya. Beliau memasukkan kakinya sampai setengah betis. Thabit tetap bertahan di tempatnya untuk mempertahankan bendera tersebut.
sampai akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Lalu Zaid menggempur musuh habis-habisan, sampai kemudian beliau gugur. Tersebutlah seorang sahabat bernama Salim, beliau adalah Maula Abu Hudzaifah. Beliau yang memegang bendera Muhajirin. Akan tetapi kaumnya khawatir Salim akan melemah dan mundur. Mereka katakan kepada Salim, kami akan khawatir akan ditimpa kekalahan karenamu. Lalu Salim menerjang barisan lawan dengan penuh keberanian, sampai kemudian beliau gugur. Akan tetapi kepahlawanan mereka masih tak terbandingkan dengan kepahlawanan Al-Barra' bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Khalid menoleh kepada Al-Barra' bin Malik. Khalid berkata kepadanya, giliranmu wahai pemuda Ansar, untuk menghadapi mereka. Lalu Al-Barra' bersama kaumnya menggempur orang-orang musyrik itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan garangnya, pedang senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah, hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar. Musailamah dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama Kebun Kematian. Dikenal demikian, karena teramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup pintu kebun, mereka berlindung di balik tembok yang tinggi, sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Seakan anak panah itu, hujan yang turun, saking sangat banyaknya. Al-Barra' bin Malik Al-Ansari, senantiasa mengharapkan mati syahid yang telah luput pada saat berada di kebun kematian. Peperangan demi peperangan senantiasa beliau ikuti karena rindu Utnuk mendapatkan citanya yang besar, dan kerinduannya untuk menyusul Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah ia pada perang penaklukan Tustar yang terletak di negeri Persia. Pasukan Persia berlindung pada salah satu benteng besar yang kokoh. Kaum muslimin mengepung mereka bagai gelang yang melingkar di pergelangan tangan. Ketika pengepungan telah berlangsung beberapa saat, kesulitan besar telah menimpa pasukan Persia. Mereka mulai mengayunkan rantai-rantai besi dari atas benteng. Rantai-rantai itu digantungi cakar-cakar dari baja. Cakar-cakar itu telah dipanaskan dengan api hingga lebih membara karenanya. Cakar-cakar api itu digunakan untuk menyambar dan mengait tubuh pasukan muslimin. Kaum muslimin yang berhasil dikait akan diangkat ke arah mereka dalam keadaan mati atau hampir mati. Salah satu cakar panas mengait Anas bin Malik, saudara Al-Barra' bin Malik. Al-Barra' melihat Anas bin Malik terkena cakar pasukan Persia. Kemudian pasukan Persia itu menarik tubuh Anas bin Malik ke atas benteng. Seketika itu Al-Barra' langsung melompat ke atas dinding benteng untuk menyelamatkan saudaranya. Ia memegangi rantai yang mengait Anas bin Malik. Ia mencoba melepaskan dan mengeluarkan saudaranya. Semoga Allah mencerahkan wajah Al-Barra' bin Malik di surga, serta menyejukkan pandangan matanya dengan bersahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa meridhai dan menjadikannya orang yang disenangi.